Kalau pergi ke masjid nggak boleh pakai kendaraan, harus jalan kaki. Nadro urung masjid. Haruskah kita belajar dari orang Yahudi? Ya. Ini Yahudi ortodok loh, ya. Mereka menjaga keyakinan mereka. Illahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga beliau, para sahabat tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya, saudara-saudaraku, kawan-kawan muda yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita yang selanjutnya, bagian kedua mungkin tentang kisah sedikit di balik perjalanan safari kami di Amerika dan juga di Kanada bulan yang lalu. Selama bulan suci Ramadan, sedikit kami berkisah tentang perjalanan ini adalah untuk melihat ibrah dan sedikit kita belajar daripada bangsa lain, orang lain, dan juga melihat kondisi keislaman di sana, bagaimana kondisi Islam dan juga masyarakat serta budaya mereka di sana, yang nanti akan mungkin image kita tentang orang lain itu mungkin sedikit ada pelajaran yang bisa kita ambil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dalam surah Al-Hajj ayat 46 Allah berfirman, tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka berpikir, atau mereka memiliki telinga yang dengan telinga itu mereka mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta itu adalah qulub allati fis sudur, yaitu hati yang ada di dalam dada. Jadi pendidikan terhadap jiwa kita dan hati kita dalam perjalanan di bumi ini itu penting di dalam Al-Quran, untuk mendidik hati kita, mendidik pikiran kita berpikir, sehingga kita mendapatkan pendidikan dan pelajaran di belakang daripada setiap perjalanan kita di atas muka bumi ini. Pertemuan yang lalu kami kisahkan sampai kepada kami menuju ke destinasi yang ketiga, yaitu di daerah Chicago. Setelah dari Houston, destinasi pertama di Houston, Texas, kemudian setelah itu destinasi yang selanjutnya adalah di Atlanta, Georgia, ya, dan selanjutnya adalah ke Chicago, Illinois. Ya. Illinois adalah nama daripada state, sedangkan kotanya, salah satu kota besarnya adalah Chicago, ya. Chicago dan juga ada DeKalb. Nah, di Illinois kami pergi ke dua kota, yaitu di Chicago dan juga kota DeKalb. Di kota DeKalb ini sedikit orang Indonesia yang tinggal di daerah sini, ya. Cuma yang banyak tinggal di daerah DeKalb itu adalah mahasiswa di Universitas Northern Illinois. Universitas ini dikenal di Indonesia sebagai universitas yang bagus di bidang politik Asia Tenggara. Ya, politik Asia Tenggara itu banyak yang mengambil ilmu politik di Northern Illinois University. Mereka mengambil S2 dan S3. Kami berjumpa dengan dan berdialog serta ada kajian
dilaksanakan di dekat kampus daripada Universitas Northern Illinois ini. Dan ini adalah universitas tempat di mana Anies Baswedan dulu ngambil S3 bidang politiknya, dan juga Andi Malarangeng dan beberapa tokoh di Indonesia itu ngambil politiknya di daerah sini. Dan alhamdulillah kami berjumpa, dan ada kajian kita laksanakan bersama dengan masyarakat Indonesia di kota DeKalb dan juga Sedan sekitarnya. Juga berjumpa dengan mahasiswa di sana, mahasiswa S2 dan juga mahasiswa S3 yang sedang mengambil ilmu politik memang di universitas ini. Universitas nampak sederhana sekali, hidup bergabung dengan tidak nampak kampusnya secara khusus, tapi itu adalah seperti di dalam sebuah kota atau juga ada tempat perumahan biasa. Tapi di dalam kampus ini ada sebuah masjid, ya, sebuah masjid, satu-satunya masjid di dalam kampus itu adalah dibangun oleh mahasiswa, yang dibeli pertama oleh mahasiswa Malaysia yang banyak kuliah di sana dulu pada tahun 80-an, dan masjid ini dikelola bersama oleh para mahasiswa. Ada imamnya dari Afrika, hafal Quran lagi, dan dia mahasiswa di Illinois, ya. Jadi nuansanya di situ, walaupun masjid nampak kecil, tapi nuansanya sangat menyejukkan sekali. Di tengah kampus dunia yang terkenal ada masjid di situ, ada representasi umat Islam, dan juga ada mahasiswa yang belajar dan juga yang sholat serta mengaktifkan masjid di tempat itu. Ini sangat membanggakan. Kenapa? Kalau orang bilang bahwa pergi sekolah ke barat itu bahasanya adalah jauh dari masjid, jauh daripada Islam, tidak mungkin. Masjid di mana-mana. Masjid di mana-mana, kegiatan kampus Islam juga di mana-mana, tempat ibadah itu juga mudah sekali kita dapatkan. Jadi kalau seandainya orang enggak paham agama ataupun jauh daripada ibadah di sana, memang dirinya sudah begitu. Dari sibukannya di sana, dari Tino dari kampung Cikalagenya. Tapi kalau seandainya dia mau menjaga ibadahnya dekat dengan Allah, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan keislaman di sana, siapapun akan mendapatkan itu mudah sekali dan terbuka, bebas. Di Amerika itu bebas, alhamdulillah, untuk kita mengeksplorasikan diri kita selaku seorang muslim. Memang betul ada nuansa Islamofobia di Amerika lebih daripada di Kanada. Tapi secara umum itu kita menjadi seorang muslim beribadah secara bebas, itu bebas, mudah, ya, mudah sekali. Nah, bahkan kami dapatkan ketika di Boston itu di MIT, itu adalah Massachusetts Institute of Technology, ya. MIT itu adalah kampus Amerika yang sangat terkenal, nomor 1, peraih Nobel paling banyak dari situ. Kampus teknologi paling banyak. Itu ada tempat ibadah khusus, ada musola khusus di tengah kampus, ya. Yang kegiatan di situ adalah apa? Kegiatan di dalam musola itu adalah hafal Quran, tahajud, ya. Itu kegiatan yang kami lihat sendiri ditulis oleh mahasiswanya. Mahasiswa ada tahajud, ada hafal Quran, ada kajian keislaman di situ pada jam-jam khusus, ya. Yang mereka semua bisa merajut diri dan berkumpul di situ untuk beribadah, bahkan hafal Quran bersama, tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran di situ. Itu di tengah kampus MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology. Itu kita tahu kampus paling bergengsi di dunia. Itu ada. Jadi kalau mau bilang bahwa pergi ke kampus di Amerika kemudian jadi urang Hanaituridroy, memang dari kampung ke Hanaituridroy, ya. Kalau dia tahu diri di sana, paham agamanya, pahamnya, tersedia banyak sekali media di sana untuk dia menjaga imannya. Ada sahabat-sahabat dan kawan-kawannya di sana yang senada dan seirama dengan dia. Ada di sana. Baik orang Arab ataupun orang Turki, begitu juga orang Afrika. Orang Afrika juga yang muslim taat-taatan nampak banyak di sana. Bayangkan di kampus ini yang jadi imam itu adalah kawan Afrika
ya, dari Afrika Selatan. Dia ini hafal Quran, kuliahnya di bidang teknologi di situ, hafal Quran, bahasa Arabnya bagus lagi. Saya berpikir bahwa dia pernah kuliah di negeri Arab. Enggak, katanya dia dari Afrika. Itu suatu hal yang amazing sekali kami dapatkan di situ. Kemudian di kota Chicago kajian dilaksanakan, itu ada buka puasa bersama, taraweh dan kajian di KJRI, yaitu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago. Karena ada di Amerika ada beberapa konsulat jenderal Indonesia sebagai perwakilan kedubes Indonesia di beberapa kota besar. Salah satunya adalah di Chicago. Ini kajian di tempat ini itu dihadiri oleh alhamdulillah ramai masyarakat Indonesia Chicago, dan itu datang dari luar kota Chicago, bahkan drive mereka sampai sejam dan juga 2 jam. 2 jam mereka perjalanan ke tempat itu. Bayangkan 2 jam di Amerika kita pergi tanpa macet. Itu artinya berapa jauh begitu. Tapi mereka bersedia datang ya untuk menghadiri kajian keislaman dan juga dialog ya. Dialog serta diskusi bersama, buka puasa bersama. Selanjutnya adalah salat tarawih di situ karena hallnya besar. Salat tarawih kami laksanakan di tempat itu. Nah, di sini kami dapatkan betapa hausnya masyarakat muslim kita terhadap Al-Quran, terhadap penjelasan tentang agama mereka. Mereka ingin lebih banyak paham tentang agama mereka. Jadi kita bicara Islam secara dasar, pemahaman Islam yang baik itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi masyarakat kita di sana. Ada ibaratkan oase, ada ibaratkan sebuah danau kecil di tengah kondisi hiruk pikuknya hidup. Kita bicara tentang agama, tentang Allah ya, bicara tentang ruh, tentang jiwa, itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita yang memang sudah punya keimanan, keyakinan yang baik, sampai ke sana mereka akan mencari juga nuansa ruhani itu yang dalam kehidupan hari-hari sangat materi sekali. Kehidupan di Amerika materi dari sisi memang ya, kerja untuk menghasilkan making money. Bahasanya mereka adalah bekerja untuk mencari duit, mencari uang. Kemudian juga pekerjaan rutinitas yang terus menerus seperti itu menjadikan kondisi jiwa itu sangat melelahkan dan jauh daripada asupan. Ketika bicara kita tentang masalah agama dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, ada ayat Al-Quran, hadis Nabi, ada masalah akhlak yang kita sampaikan, maka ini sesuatu yang menyejukkan sekali bagi saudara kita di sana. Sampai ada para jamaah yang mengatakan bahwa Ustaz bicara masalah akhlak itu sungguh sangat luar biasa bagi kami. Jarang kami dengar kajian-kajian tentang masalah akhlak. Karena di barat itu enggak banyak bicara tentang keluhuran jiwa, itu jarang. Karena itu adalah bagian daripada tradisi dan juga agama kita. Dalam agama kita banyak bicara tentang masalah ikhlas, masalah sabar ya, masalah kesucian jiwa. Kita berbicara tentang masalah takwa, kita berbicara tentang dekat dengan Allah ya. Hal-hal yang seperti ini itu topik-topik yang seakan-akan jarang gitu. Ketika sesekali kita sentuh, bicara dengan cara bijak, ini hal yang sangat menyejukkan sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita juga di Aceh, kalau kita tidak menghadiri kajian-kajian atau di masjid tempat di mana kita mengasah jiwa kita dengan ayat Al-Quran, dengan siraman rohani dalam bahasa kita sehari-hari, siraman rohani, kita juga akan terasa hampa, jiwa kita akan terasa hampa, kering. Jangankan tinggal di Amerika, di Aceh sendiri tinggal lagi urus Amerika aja cik. Bahkan hantong pernah kenal katanya. Yang nak kenal kuah belangong kan? Ya. Nyan taga yang nak kenal. Sedangkan yang lagi-laginya hana kenal. Maka jiwa ini, hati ini akan keras rasanya. Keras saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian ada kesan pengalaman kami di Chicago juga adalah kami tinggal, kebetulan takdir Allah ditakdirkan kami tinggal di suburb ataupun di daerah pinggiran kota Chicago. Tinggal di rumah saudara kita dari Indonesia.
yaitu di daerah yang banyak, itu di kampung Yahudi Ortodok. Kampung Yahudi Ortodok. Depan kanan kiri sekampung itu memang Yahudi Ortodok. Saya tanya sama tuan rumah bahwa ini kita tinggal di perkampungan Yahudi. Ya, saya bilang, iya Ustaz, yang kita di sini ada beberapa rumah saja yang bukan Yahudi. Rumah kita, kemudian beberapa rumah yang saya tahu katanya di sini itu bukan Yahudi. Yang lain semua Yahudi, kampung Yahudi. Sinagog di kampung itu lagi menasah di kampung dia. Ya, lagi bahasanya kita pergi di Lamprit jumpa masjid menasah, masjid menasah. Sinagog di sana juga begitu. Memang kampungnya orang Yahudi. Nah, yang Yahudinya Yahudi Ortodok, Yahudi yang nauk hitam pink panjang meruk ya. Ya, mereka pakai baju jas hitam, baju dalamnya putih, kemudian pakai topi ya. Kebetulan kami sampai hari Jumat, hari Sabtu kami berada di situ dan kami melihat hari Sabtu adalah hari Jumatnya orang Yahudi gitu. Hari Jumatnya orang Yahudi. Bagaimana nuansanya di kampung Yahudi itu? Jadi dari pagi itu ya, banyak di jalan-jalan orang Yahudi itu jalan kaki. Saya tanya kesannya sama orang itu. Ini orang itu jalan kaki bawa anak-anaknya dan istrinya ke sinagog ya. Datang bergerombolan, gerombolan mana? Jalan kaki semua. Ya. Bawa anak-anaknya juga yang kecil-kecil. Ya. Saya ingin sedikit membandingkan dengan kita. Saya lihat begitu. Saya lihat sinagog di sana itu adalah seperti toko-toko di tempat kita yang tidak memiliki areal parkir. Sedangkan gereja, masjid di Amerika itu harus memiliki areal parkir yang luas. Ya, areal parkir yang luas karena orang datang dari jauh untuk sholat, kalau nggak ada tempat parkir mereka nggak bisa sholat. Sebelum mereka sholat akan tanya tuh ada tempat parkir nggak? Kalau nggak ada tempat parkir mereka nggak bisa sholat. Karena nggak bisa parkir sembarangan tempat, bisa di towing, mobilnya itu bisa di-tow, ya, bisa diambil dan harus bayar denda besar. Jadi masjid di sana parkirnya besar-besar, gereja juga parkirnya besar-besar. Tapi saya lihat sinagog ini kok nggak ada tempat parkir. Itu menjadi pertanyaan saya. Ya, kenapa sinagog di sini nggak punya tempat parkir? Khusus lagi, nggak ada tempat parkir, tapi seperti toko kita lah begitu. Di pinggir jalan langsung sinagog. Dan mereka berjalan kaki. Saya tanya sama siapa? Sama orang saudara kita Indonesia yang sudah lama tinggal, beliau sudah tinggal sekitar hampir 30 tahun di tempat itu. Jadi udah pengalaman hidup bersama orang Yahudi dan punya banyak kawan dan tetangga orang Yahudi memang. Ya itu mana juga kalau di kampung Yahudi tinggal gimana tetangga Yahudi memang. Kata beliau, Ustadz, itu mereka semua jalan kaki itu ke sinagog. Kenapa? Ajaran mereka menurut Yahudi Ortodok ini, ajaran mereka pergi tempat ibadah nggak boleh memakai kendaraan. Pergi ke tempat ibadah nggak boleh pakai kendaraan, tapi harus jalan kaki. Kata saudara kita ini, kata beliau, ada yang saya tahu orang Yahudi Yahudi itu yang sudah tua, Ustaz. Dia sering pergi ke sinagog dekat rumah itu. Dia pergi kadang karena sudah tua nggak sanggup jalan kaki, dia bawa mobil parkir di depan rumah saya. Dia minta izin parkir di sini, tapi untuk sampai ke sinagog itu dia harus jalan kaki. Pokoknya nggak boleh mendekati sinagog dengan kendaraan, harus jalan kaki, walaupun tertatih-tatih sekalipun. Sekarang pertanyaannya, dengan ajaran mereka yang nggak boleh memakai kendaraan pergi ke tempat ibadah, akan ramaikah orang pergi? Kan itu pertanyaannya. Nah ramai urun ja, tim ja urun. Ya, kita dapatkan sinagognya itu sampai keluar, sampai uluanya, menang-menang anggo baca Taurat namanya kan orang Yahudi kalau baca ini begini dia. Ya, sampai keluar
sampai dua dah kalon, dua pintu. Tanda dia pun handai dalam. Ya. Ramai cik yang dapat kena. Kira-kira punya sana je lampripnya udahnya hanjak main kenderaan kena. Penuh masjid. Kalau pergi ke masjid enggak boleh pakai kendaraan, harus jalan kaki. Nadro urus masjid. Haruskah kita belajar dari orang Yahudi? Ya. Dia Yahudi Ortodok loh, ya. Mereka menjaga keyakinan mereka, ya. Jadi kebutuhan terhadap tempat ibadah. Di dalam Islam tidak ada haram, silakan pergi dengan kendaraan apa saja ke masjid. Walaupun Nabi sampaikan di dalam hadis bahwa siapa saja yang pergi ke masjid dengan berjalan kaki, maka setiap langkah-langkahnya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau dia berjalan kaki ke masjid, baik rufi'at darajah, akan diangkat derajat tinggi orang-orang yang pergi ke masjid, dan juga dengan satu langkah, dua langkah dia ke masjid akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Itu ada fadilahnya juga dalam agama kita. Nah, tapi ini semua menunjukkan bahwa kondisi orang yang rajin untuk beribadah, walaupun mereka tinggal di tengah kota metropolitan, kota Chicago, di tengah Amerika sekalipun, orang Yahudi sanggup menjaga itu. Jadi kalau seandainya ada orang orang Islam merasa bahwa saya karena tinggal di New York, karena tinggal di Chicago, jadi saya Islam saya tidak tahu tentang Islam. Memang ada masalah dengan diri kita, orang Muslim. Saya berpikir pada saat itu bahwa jadi kalau begini orang Yahudi Ortodoks saja yang mereka tinggal di sini sanggup dengan baik menjaga agama mereka. Keluarga mereka juga mereka jaga, anak-anak mereka bawa ke sinagog ketika masih kecil-kecil, ya. Sehingga dengan demikian walaupun mereka sedikit tapi terjaga agama mereka dari generasi ke generasi, sanggup. Kita nih orang Muslim, akankah dengan mudah berdalih karena tinggal di Chicago, karena tinggal di Amerika, nggak kenal Islam, nggak kenal masjid? Ada masalah bukan dengan Islamnya, ada masalah dengan cara hidup kita berarti. Itu orang Yahudi aja nggak ada masalah kok mereka, ya. Maka ini penting di dalam kita merajut iman bagi generasi kita yang akan datang adalah perhatikan kepada anak-anak kita yang pergi ke masjid. Berapa banyak kita bawa anak kita ke masjid sebagai generasi ke depan yang akan beribadah di masjid ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini perlu kita perhatikan. Nah, kemudian kami berjumpa dengan orang Yahudi lagi. Ini karena kisah tentang Yahudi. Kami berjumpa dengan orang Yahudi lagi adalah di daerah New York. Itu di daerah Brooklyn. Daerah Brooklyn ini adalah ada daerah yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi Ortodok. Pada saat kesan kami pada saat itu adalah kami pergi menelusuri Sungai Manhattan di New York yang lebar luas, pakai kapal penyeberangan. Nah, kapal penyeberangan ini kita bayar $20. Itu kita boleh hilir mudik lah di sungai itu. Dan pada suatu saat, ketika sampai di stasiun Brooklyn itu, banyak sekali orang Yahudi yang naik ke kapal, ya. Banyak karena mereka sedang melakukan penyeberangan. Baju mereka sama semua, jadi sama menduk, sama pakai baju hitam begitu, pakai topi, ya. Kemudian perempuan mereka pakai rok panjang dipakai, kemudian baju menutup tubuh mereka, cuma leher yang nampak dan menutup rambut mereka. Dan rambut mereka, sebahagian daripada wanita-wanita orang Yahudi Ortodok itu, mereka pakai rambut palsu. Jadi rambut asli nggak boleh nampak, rambut palsu boleh. Karena dalam ajaran mereka rambut asli nggak boleh nampak, tapi rambut palsu aja. Ya, atau pilihan lain adalah nutup rambut mereka.
Yang agama ajaran ortodok orang Yahudi. Sopan-sopan baju mereka. Anak-anak mereka juga mereka pakaikan baju yang sama. Itu di tengah kota New York, di Brooklyn, yang kita dapatkan orang lain selain orang Yahudi tehah hidup. Kecuali tempat-tempat yang enggak mereka buka. Ya baju mereka baju orang bule. Sedangkan orang Yahudi ini bajunya sopan. Kami berpikir kalau mereka ini pergi ke sinagog juga, nyoy jauh sinagog cik telom tangan. Ternyata bukan. Mereka berpakaian resmi seperti itu, nampak resmi, mereka pergi ke taman. Ya pemainan rupanya. Kebetulan di stasiun terakhir sama-sama turun. Kami turun, mereka pun turun, banyak mereka turun. Nah, ternyata pergi kemana? Pergi bermain-main. Ya pemain anak mi, karena kebetulan cuaca pada saat itu 20 derajat. 20 derajat itu panas. Saatnya mereka pergi untuk ke taman, makan-makan bersama. Tapi bajunya sopan-sopan. Sopan-sopan sekali. Dan wanita-wanita mereka itu enggak mau duduk dengan laki-laki lain kecuali suami mereka. Kan kami duduk tempat duduk bebas. Saya pergi dengan dua orang kawan. Dia menjadi imam di Masjid New York. Dua kawan ini jadi imam di Masjid New York. Kebetulan waktu siang kami pergi untuk berkeliling New York. Jadi kami dapat pengalaman itu. Ya. Kami duduk bertiga. Di belakang kami ada kursi juga langsung. Mereka enggak mau duduk. Istri mereka enggak boleh duduk dekat dengan kami. Yang duduk dekat dengan kami adalah laki-laki juga. Sedangkan istri sebelah yang lain. Enggak boleh mendekat. Dan mereka enggak mau kalau kita ngomong dengan mereka, wanita-wanita mereka enggak mau lihat kita. Menjauh. Nah, adab. Saya melihat ini hampir mirip sama dengan ajaran Islam. Bahasanya adab mereka gitu. Urinang hanjut duk tahu dengan uragam. Itu dalam ajaran ortodok orang Yahudi sendiri. Kemudian kalau ngomong dengan kita, mereka enggak menatap kita. Ibah muka. Oh. Ya, itu bukan ajaran Islam saja. Jadi kalau dibilang bahwa enggak boleh dekat dengan orang, dengan wanita, dengan laki-laki, enggak boleh dekat hanya orang Islam saja, siapa bilang? Agama Yahudi yang hidup sama mereka juga di barat itu juga sama ada adab seperti itu. Ada adab seperti itu. Maka orang yang di sini kita dapatkan akhlak dan adab itu memang secara kajian filsafatnya, adab akhlak itu merupakan ajaran agama. Orang yang memiliki tata krama, adab, sopan santun yang mengatur antara hubungan laki-laki dan perempuan itu hanya ada dalam agama. Kajian pemikiran Islamnya seperti itu. Hanya orang yang tidak meyakini akan agama, itulah dia orang yang tidak punya tata krama, adab hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kami tidak sedang mengatakan bahwa Yahudi itu baik, bukan. Kami adalah sedang mengatakan kesan bahwa agama mengajarkan adab tata krama sopan santun. Orang yang enggak punya agama itu enggak ada adab sopan santunnya, enggak ada hubungan yang mengatur antara bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Maka Islam sebagai agama yang sempurna paling detail dalam masalah ini. Nah, kalau Yahudi tadi wanita-wanitanya boleh pakai wig, boleh pakai rambut palsu. Di dalam Islam pertanyaannya, kalau dibuat jilbab seperti rambut palsu, jut puhan. Boleh tidak ya? Jilbab kan enggak nampak rambut, enggak nampak juga ini. Menutup kepala tapi modelnya seperti rambut, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ada unsur penipuan. Ya, enggak boleh ada karena ada unsur penipuan. Waktu tak kalian sangkuk kenyan ternyata bukan. Kalau waktu dilihat seakan rambutnya cantik, bagus, padahal bukan rambut dia. Ada unsur penipuan. Dalam Islam itu tidak boleh sama sekali. Nah, jadi lebih suci lagi ajaran Islam gitu. Dalam berpakaian tidak ada boleh unsur menipu. Makanya seorang laki-laki yang sudah beruban misalkan, dia tidak boleh setelah itu dia cat rambutnya dengan warna hitam sehingga nampak begitu mudah. Enggak boleh. Kenapa? Ada unsur penipuan di situ.
Jadi halus sekali akhlak Islam itu. Lebih halus lagi ajaran dan akhlak dalam nilai-nilai di dalam Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, itu pendidikan dan sedikit pelajaran kita ambil. Nah, kemudian dari Chicago kami menuju ke Washington, ya. Washington itu di Washington, khususnya di daerah Maryland, itu adalah ada masjid yang dibeli oleh pemerintah Indonesia masa Presiden SBY, namanya Imam Center. Imam Center ini adalah gereja di tengah kota Maryland yang padahal itu daerah, bukan daerah lama, daerah baru, ya. Daerah baru, bukan daerah lama dulu, bukan. Itu gereja sudah ditinggalkan oleh penghuninya, oleh jemaatnya, dan itu dibeli pada masa Presiden SBY dulu. Itu disebut, dapat dinamakan sekarang dengan Imam Center. Nah, di Imam Center ini ada setiap tahun mereka ada membawa imam khusus dari Indonesia untuk menjadi imam sholat tarawih di Masjid Imam Center ini. Dan juga ada penceramah-penceramah dari Indonesia yang datang ke tempat itu. Yang menjadi imam pada saat bulan Ramadan yang lalu itu adalah adiknya Ustaz Hanan At-Taqi, yaitu Bilal At-Taqi, ya. Beliau yang jadi imamnya. Kebetulan alhamdulillah kami jumpa di sana. Jadi di Imam Center itu. Nah, apa yang kami dapatkan di Maryland ini, masjid ini adalah salah satu model masjid yang dikelola oleh masyarakat Indonesia, persis seperti Masjid Istiqlal di Houston yang pernah saya ceritakan. Ini masjid punya orang Indonesia, punya Muslim Indonesia, dikelola secara sepenuhnya oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dan ini juga adalah salah satu bentuk wujud Islam gaya orang Indonesia. Maksudnya apa? Islam yang keramah tamahan yang nampak di masjid. Ada makan selalu. Jadi diurona makan. Ini bukan cuma tiap hari ada makan-makannya. Bukan cuma bulan Ramadan buka puasa. Kalau buka puasa memang setiap hari di situ buka puasa. Tapi di masjid ini program memang setiap kajian, setiap hari itu setelah selesai kajian selalu ada makannya. Ya, tapi napaju, ya. Itu gaya orang Indonesia itu. Jadi jamaah selalu ramai, bahkan ada jamaah dari Afrika, mereka suka. Kenapa? Every time here eating pajabu food. There is free food in Indonesian masjid Indonesia aja kok di free meal, selalu always being free meal. Nah, makanan pray tapi, ya. Padahal gaya hidup di Amerika itu adalah no free meal, ya. Hana matalah pajabu pray, ya. Tapi di masjid kita dapatkan makanan free selalu, pajabu baik aja, ya. Itu hal yang sangat menyejukkan dan menyenangkan sekali. Kemudian masjidnya rapi, wangi dan bersih. Itu gaya hidup kita, ya. Orang Indonesia itu suka rapi-rapi dan bersih di sana. Saya ingin katakan berbanding dengan beberapa masjid lain yang dikelola oleh bukan orang Indonesia. Mungkin ya salah penguruskah mungkin, wallahu alam, ya. Wallahu alam. Hanya minta ino di Aceh pi ramai cik tengku masjid-masjid yang menan cik. Kauna, ya. Tapi ini adalah budaya kita. Masjid itu harus bersih adanya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, di sini juga kami dapatkan orang Muslim Indonesia di masjid ini ramai yang pergi ke masjid walaupun mereka tinggal jauh. Setengah jam sekalipun jauh, ramai yang pergi ke masjid adanya. Ini sangat menyejukkan dan sangat menyenangkan sekali. Ketika mereka merasa masjid punya kita, kemudian ramai yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah dari waktu ke waktu, ini sangat menyejukkan. Dan di sini dilaksanakan Jumat sampai 2 kali juga. Jumat dilaksanakan 2 kali. Kenapa? Karena tempat yang sedikit ataupun nampak kecil, jumlah jamaah yang banyak. Dari semua negara, dari semua bangsa. Karena terbuka bagi siapapun. Masjid enggak boleh, dan di situ khutbahnya juga pakai bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Hanya penghafal bahasa Indonesia ini, tapi penghafal bahasa Inggris. Kultum juga
yang kami sampaikan itu juga harus dalam bahasa Inggris. Nah, jadi 2 kali Jumat. Jadi dari jam 1 lewat ya, kemudian setelah itu jam 2. Karena jumlah jamaah yang banyak perlu kepada 2 kali shift salat Jumat. Ya, alhamdulillah di tempat kita tidak perlu seperti itu. Kenapa? Jumlah masjid yang banyak, jamaah yang banyak, masjid juga yang banyak, alhamdulillah, dan masjid tempat kita besar-besar. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat beragama itu ada di sana. Kalau kita melihat rasanya di luar itu seperti bukan bulan Ramadan. Kita dapatkan nuansa bulan Ramadan itu cuma di masjid doang. Itu kondisi kita yang berpuasa di sana. Itu kesan yang sangat sulit sekali. Ramadan nggak nampak. Kita mau bulan Ramadan di luar negeri, di Amerika, di Kanada, hanya di bulan Ramadan. Lagi ke bulan Ramadan lagi. Baru kita tahu bulan Ramadan kapan? Ketika kita ke masjid. Salat tarawih malam full orang, penuh. Mau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan apalagi. Nuansanya kita dapatkan di masjid. Maka bersyukurlah kita di sini ketika kita mendapatkan adat bulan Ramadan itu sudah nampak baik di masjid ataupun di luar masjid. Ya. Di masjid atau di luar masjid. Yang menjadi catatan saja adalah kalau kami dapatkan di sana itu enggak ada perbedaan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan. Yang ada bedanya akhir-akhir bulan Ramadan lebih banyak orang iktikaf dan bahkan jamaahnya bertambah di masjid. Itu akhir-akhir bulan Ramadan. 10 terakhir. Di tempat kita kiban, 10 terakhir kiban. Ini yang menyedihkan. Ya, 10 terakhir kebanyakan masjid justru awai saf limang perut le akhirnya tinggal 2 buah. Ini menyedihkan, ya. Ini menyedihkan sekali. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, di tempat di mana kita di sini sungguh masyarakat muslim, adat keislaman kita jaga, maka masjid juga kita jaga. Semangat ibadah itu harus terus naik dan bertumbuh. Ya. Ternyata orang di barat di sana, di Amerika yang hidup di masyarakat yang materialistis, mereka paham betul apa itu makna masjid. Maka jangan sampai kita yang hidup di masyarakat muslim yang agamis ini justru nilai masjid itu hilang dari kita. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.